Apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Apa yang orang lain pikirkan tentangku? Kenapa ya aku tidak sepintar dan semenarik mereka? Kenapa ya aku gak senang sama hidup yang lagi aku jalani saat ini? Kenapa orang-orang tidak mau memahamiku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini aku mau ngebahas dan sedikit sharing tentang overthinking atau overthink. Sebelumnya kalian tahu nggak sih overthink itu apa? Nah, singkatnya sih ya, kita ambil dari kata overthink aja dulu. Oke. Over itu artinya berlebihan, sedangkan think artinya berpikir. Jadi kalau misalkan ya secara singkatnya sih, overthink itu adalah pikiran yang berlebihan. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya sama overthink ini? Overthink ini sebenarnya nggak terlalu berbahaya sih. Dia akan berbahaya kalau misalnya udah bersifatnya negatif. Jadi overthink itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif itu baik, sedangkan yang negatif itu ya buruk gitu kan. Kita ini boleh overthink asal ke yang positif, jangan ke yang negatif. Karena kalau yang negatif tuh itu bener-bener overthink negatif sama negative thinking itu hampir sama. Jadi pokoknya nggak baik banget nih buat pikiran kalian. Nah, kan kalau misalnya kita mikir nih, kita terlalu banyak mikir, udah gitu yang negatif, itu berakibatnya kepada siapa? Kita sendiri. Overthink atau overthinking secara harfiah yaitu terlalu banyak memikirkan dan mempertimbangkan arti, penyebab, dan konsekuensi yang tengah dirasakan oleh seseorang. Apapun masalah itu, overthink atau overthinking ini akan terjadi ketika sebuah pikiran atau sekumpulan pikiran itu mengendap dalam diri seseorang. Tetapi orang tersebut tidak memiliki solusi apapun untuk memecahkan pikirannya tersebut. Bahkan, pikiran yang sederhana itu dapat menjadi masalah besar bagi dirinya sendiri. Hal ini juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat berhenti memikirkan kejadian seseorang ataupun sesuatu yang terjadi di masa lalu. Daripada mencari solusi, orang tersebut malah memikirkan masalah tersebut secara terus-menerus sampai-sampai hal-hal yang mengganggu tersebut tidak dapat keluar dari pikirannya sendiri. Apa sih penyebab kita overthink atau overthinking? Yang pertama itu pola didik orang tua. Karena kan orang tua itu adalah pendidik pertama. Setelah kita lahir, kita kan dididiknya sama orang tua dulu kan ya, kayak diajarin jalan, diajarin makan sendiri, salam, sopan sama orang gitu kan, moral. Nah, itu pasti dididik dulu sama orang tua sebelum kita dididik sama guru sama dosen gitu kan. Terus yang kedua itu ada dari gangguan sistem syaraf pusat, dan yang terakhir karena peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan kita mengalami trauma pada peristiwa tersebut. Yang menarik bagi orang-orang yang suka overthinking yaitu mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan tersebut itu memberi manfaat bagi diri mereka. Karena menurut mereka, menjelajahi melalui pikiran mereka itu merupakan salah satu cara untuk memahami situasi dari sudut pandang yang berbeda. Tapi berdasarkan hal tersebut, peneliti menunjukkan bahwa kebiasaan overthinking itu tidak baik, bahkan itu dapat membahayakan kesehatan mental. Terus juga orang yang overthink atau overthinking gampang banget mengalami tekanan emosi yang serius. Pengidap overthinking juga dapat mengalami perilaku yang buruk dan merugikan, misalnya seperti mengkonsumsi alkohol atau makan yang berlebihan. Pokoknya overthinking apalagi yang negatif itu ya separah itu, dampaknya juga bakal seburuk itu. Bukan cuma ngebuang-buang waktu, tapi overthinking itu bisa menguras energi kita sehingga kita mudah terjebak pada anxiety atau gangguan kecemasan. Biasanya suka overthink atau overthinking itu dia dihantui sama rasa benar atau tidak yang sudah dilakukan atau belum dilakukan atau akan dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari overthinking. Di sini aku ngambil referensi dari website kompasiana.com. Ciri yang pertama yaitu sering banget memunculkan kata bagaimana jika, gimana nanti, what if. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh pasti sering banget muncul pada saat kita overthinking. Kemudian yang kedua, suka atau sering banget memikirkan hal-hal yang banyak itu sekaligus. Lalu yang ketiga,
lambat dalam mengambil keputusan. Terus yang keempat itu mengalami gangguan tidur. Yang kelima, pendiam dan suka menyendiri. Yang keenam, suka memikirkan banyak hal pada saat istirahat. Yang ketujuh, sering ingkar janji atau tidak tepat waktu. Yang kedelapan, perfeksionis. Yang kesembilan, kurang percaya diri atau tidak percaya diri. Dan yang terakhir, yang ke-10, sering sekali membandingkan suatu hal dengan hal-hal yang lain. Menurut sebuah studi dari Universitas Michigan, usia dari 45 sampai 55 tahun yang overthinking itu sekitar 52%. Sementara dari usia 25 sampai 35 tahun yang overthinking itu ada 73%. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya yang usia lebih di bawah itu kayak usia orang dewasa awal, dewasa tengah, itu lebih banyak yang overthinking karena pada usia segitu ya memang lagi banyak-banyaknya masalah mungkin ya, atau juga memang banyak hal yang harus dipikirin sehingga terjadi overthinking. Sedangkan tadi yang berusia sekitar 45 sampai 55 tahun itu kan sudah dewasa madya ke dewasa akhir kan. Nah, itu tuh mereka cenderung udah bisa mengambil suatu keputusan sehingga ya nggak perlu mikir banyak-banyak lagi. Karena mereka mungkin juga udah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada selama hidupnya kan. Makanya mereka jadi bisa mengambil keputusan tanpa mikir bertele-tele. Ada nih beberapa tanda-tanda orang yang overthinking. Yang pertama itu susah tidur. Karena aku pernah nemuin salah satu teman aku, dia tuh sampai jam 3. Dia sampai jam berapa ya? Jam 3 sampai jam 3 jam 4-an dia nggak bisa tidur karena overthinking itu sendiri. Dia tuh benar-benar pengen berusaha tidur nggak bisa, pikiran itu tuh muncul terus gitu, makanya tuh jadi susah tidur. Terus yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi kepada seseorang akan terus-menerus menghantui hidupnya. Nah, karena emang benar ya, overthinking itu tuh udah gak baik banget. Kalau misalkan kita terus-terusan ada di fase overthinking itu, maka kita tuh kehidupannya tuh jadi ngerasa takut terus, khawatir terus akan kehidupan yang selanjutnya ataupun kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi sama diri kita. Yang ketiga, mempunyai harga diri yang rendah dan juga penuh dengan keraguan. Yang terakhir, overthinker itu cenderung hidup dengan penuh penyesalan. Ini ada beberapa tips dan cara menghindarinya. Yang pertama, kalian harus memperhatikan ciri-ciri yang tadi aku sebutin. Kemudian kalian harus memperbaikinya gitu. Yang kedua, selalu sadar dan harus siap menghadapi resiko yang akan kalian terima pada saat kalian mengambil keputusan. Terus yang ketiga, membuat visi, misi, dan tujuan hidup kalian. Terus yang keempat, mengorganisir kegiatan. Kayak menjadwalkan kegiatan kalian aja gitu. Jadi biar overthinking itu sendiri tuh nggak, maksudnya overthinking itu bisa datang kapan aja ya. Overthinking itu kan bisa datang kapan aja. Nah, kalau misalkan kalian bisa nge-schedule jadwal kalian, misalkan kalian tanggal segini mau kesini, jam segini mau ngapain, gini, itu kan jadi terorganisir kan. Nah, otomatis kalian fokus sama kegiatan itu, jadi pikiran itu kecil lah datangnya. Kemudian yang terakhir, kalian harus memiliki dan mengamalkan tuntunan hidup. Bagi sebagian orang, overthinking itu merupakan hal yang baik karena mereka bisa mikir-mikir dulu kalau misalkan mau melakukan sesuatu kan, bisa dipikir kayak baiknya gimana ya, buruknya gimana ya, biar nggak salah langkah ketika mau melakukan sesuatu. Kita semua tahu overthinking itu nggak gampang untuk dihilangin, tapi seenggaknya kita bisa meminimalisir supaya overthinking itu nggak sering-sering muncul. Tapi dari yang aku sampaikan tadi, pastinya kalian nggak mau dong terkena dampaknya. Nah, maka dari itu sebisa mungkin sama-sama lah kita berusaha, kita niatin diri kita supaya overthink yang negatif itu nggak bakal muncul di pikiran kita sering-sering. Karena kan tadi dampaknya aja tuh udah serem banget kan, apalagi mental itu kan, kalau misalkan mental kita sakit, fisik kita juga ikut sakit, kasihan kan diri kita itu. Makanya sebisa mungkin kita minimalisir lah. Kita pasti bisa. Kalian juga bisa ikutin tuh tips-tips yang tadi udah aku sebutin, karena itu agak membantu sih. Dan kalau bisa tuh kalian sibukin diri kalian sendiri aja, jangan kalau misalkan waduh ini udah mau overthinking nih, wah nggak bisa nih, udah kalian cari kegiatan yang lain aja gitu. Kalau misalkan malam nggak bisa tidur, nah
kalian ya paksain tidur aja gitu, dengerin lagu kayak atau apa, pokoknya jangan sampai overthink itu muncul lagi. Karena kalau udah ke bawah suasana ya udah, itu bakal pikiran kalian ya bakal muter-muter aja di situ sampai kalian capek sendiri atau mungkin nanti malah jadi nangis. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bagikan, yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat, semoga membantu juga, dan semoga kita bisa sama-sama meminimalisirkan overthink itu sendiri. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf juga kalau penyampaian aku belibet. Semoga dengan adanya video ini kalian ya bisalah jadi berubah sedikit ya. Oke deh, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like sama komennya ya. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah nemu quotes kayak gini. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengganggumu sebanyak pikiranmu sendiri.